Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian Toraya edisi Jumat 30 September 2022. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai tidur kami dan Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membuka, bahkan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan agar kami dapat memaknai apa isi dari firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Yeremia pasal 52 ayat 1-11. Firman Tuhan, Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 20 tahun, 1 tahun. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libnah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim, sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di daratan Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat, kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian di mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan harian Toraya yang akan kita renungkan bersama, bertobat sebelum dihukum. Mengkatoba suding tai siapi anta di parampoi hukuman. Ada saja orang ketika mengalami masalah akan bertanya, apa salah saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya? Benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Penderitaan bukan hanya diterima karena kita dicobai,
Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita. Meskipun kita tidak tahu apa alasan sehingga penderitaan itu terjadi. Bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa bermakna banyak. Dan disinilah diperlukan hikmat Tuhan untuk menyikapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Israel ke Babel adalah karena murka Tuhan. Tuhan murka karena Sedekia dan diikuti oleh umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah. Dan itulah yang membuat Tuhan murka. Apa yang harus menjadi respon kita ketika menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri? Firman Tuhan menegaskan, baiklah kita segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan menunggu murkanya untuk segera menghukum. Nubuat Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum, mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang sekali, kesempatan itu disia-siakan. Malah, umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu, kita diingatkan untuk jangan tunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Segeralah buka hati dan bertobat. Dia pasti mengampuni kita. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan dalam kehidupan kami. Kami sudah membuka, membaca, bahkan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengambil makna dari apa yang sudah kami renungkan ini ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kau pimpin, tuntun, dan sertai ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Selamat pagi, Shalom.